Oh, dari tadi rekamannya nggak jalan. Baik. Al-Qur'anu syafi'un musyaffa'un wa mahilun musaddaqun. Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Wa man ja'alahu khalfa dhahrihi saqahu ilal nari. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi wal Baihaqi fi syu'abihi anhu wal Baihaqi an Ibnu Mas'udin. Hadis yang kesembilan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Quran itu adalah pemberi syafaat yang diberikan hak untuk memberikan syafaat. Jadi syafi'un musyaffa. Dia memiliki hak untuk memberi syafaat. Wa mahilun musaddaq. Al-Quran itu adalah, mahil itu artinya pendebat. Pendebat yang akan dimenangkan. Jadi kalau nanti kita di akhirat berdebat dengan Al-Quran, berdebat dalam artian kita ngaku di hadapan Allah, saya sudah menjalankan amalan sesuai dengan Al-Quran. Lalu Al-Quran bilang, enggak, selama hidup di dunia, kamu tidak menjalankan kandungan Al-Quran. Maka yang dimenangkan adalah Al-Quran. Karena Al-Quran nggak mungkin berbohong. Maka disebut mahilun musaddaq. Dia adalah pendebat yang selalu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Siapa yang menjadikan Quran di depannya sebagai pemimpin, sebagai imam untuk kita ikuti, maka Al-Quran ini akan menggandeng kita, menuntun kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, siapa orang menjadikan di belakang punggungnya Al-Quran dipantatin, nggak ditengok, nggak diikutin, saqahu ilan nari, Al-Quran akan mendorong dia masuk ke dalam neraka. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, dan Al-Baihaqi dalam kitab yang lain juga meriwayatkan, tapi dari jalur sahabat yang namanya Abdullah ibnu Mas'ud. Berikutnya, hadis yang ke-10. Al-hadithul ashiru, hadis yang ke-10. Wa an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'ana fa innahu yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Al-haditha rawahu Muslim. Dari Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya nanti Al-Qur'an itu pada hari kiamat akan menjadi penolong bagi ashabnya, bagi orang-orang yang dekat kepada Al-Quran. Nah, di sini nih, makna-makna ikra'u di sini, ulama banyak mengartikannya sebagai hafalkan. Jadi, hafalkan Al-Quran, nanti Al-Quran yang dihafal itu akan datang untuk menolong orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Ya, tapi walaupun kita misalnya tidak hafal Al-Quran, mudah-mudahan hanya membaca pun kita masuk ke dalam kategori orang-orang yang akan ditolong, disyafaati oleh Al-Quran dengan sebab membaca Al-Quran. Mudah-mudahan, karena bunyinya kan Iqra'ul Quran. Baik. Yang berikutnya, Al-Hadithul Hadiyah Asyarah, hadis yang ke-11. Wa an Sahli bin Mu'adzin al-Juhani an abihi radhiyallahu ta'ala anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a al-Qur'ana wa 'amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamati dau'uhu ahsanu min dau'is syamsi fi buyutid dunya law kanat fikum fama dhannukum billadzi 'amila hadza. Dari Sahal bin Mu'adz al-Juhani, dari ayahnya yaitu Mu'adz radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang membaca Quran. Nah, perhatikan, hadisnya menggunakan membaca Quran, lalu mengamalkan kandungan Al-Quran. Nanti ulbisa walidahu, orang tuanya akan dipakaikan tajan mahkota yaumal kiamat, pada hari kiamat, yang dau'uhu, cahaya mahkota tersebut, ahsanu, lebih baik, lebih terang daripada cahaya matahari yang masuk ke dalam rumah di dunia. Siang-siang, bayangin, matahari cahayanya dalam rumah aja, rumah kita terang ketika kemasukan cahaya matahari. Berarti kan cahaya mati terang, terang banget. Nah, mahkota yang dikenakan ke orang tua kita kalau kita rajin baca Quran itu lebih terang daripada cahaya itu. Famadhannukum billadzi amila hadza, bagaimana pendapatmu dengan orang yang mengamalkan Al-Qur'an, ya. Jadi hadisnya bunyinya qira'a bukan hafidho. Cuman kebanyakan ulama
menafsirkan kata qira'a ini dengan kata-kata hafal. Nah, meskipun begitu, mudah-mudahan terpancing semangat kita untuk menghafal, kalau bisa, kalau enggak minimal baca. Mudah-mudahan walaupun kita enggak hafal, dengan sebab membaca, orang tua kita pun akan tetap diberikan kemuliaan ini, diberikan mahkota. Atau hadis ini jadikan motivasi untuk kita agar anak-anak keturunan kita menjadi penghafal Al-Quran insyaallah. Rawahu Abu Dawud wal Hakimu wa qala sahihul isnad. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Hakim An-Naisaburi. Dia mengatakan hadisnya sahih secara sanad. Hadis yang berikutnya al-hadits tsani asar, hadis yang ke-12. Wa an Abi Buraidah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a al-Qur'ana wa ta'allamahu wa 'amila bihi ulbisa walidahu yaumal qiyamati tajan min nurin dawuhu mithla dawi syamsi wa yuksa walidahu hullatani la taqumu bihi mad-dunya fayaqulani lima kusina hadza fayuqalu bi akhdhi waladikumal qur'ana. Rawahul Hakimu wa qala sahihun ala syarti Muslimin. Dari Abi Buraidah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang membaca Quran. Nah, ingat lagi-lagi qira'a baca ngomongnya, tapi kebanyakan ulama menafsirkan dengan hafalan. Siapa orang membaca Quran lalu mempelajari kandungannya dan dia amalkan kandungannya, ulbisa walidahu akan dipakaikan untuk kedua orang tuanya pada hari kiamat tajan, satu mahkota dari cahaya yang cahayanya seperti cahaya matahari. Kalau tadi ahsan min dawi syamsi, kalau ini seperti cahaya matahari. Lalu bukan cuma sekedar mahkota, tapi dipakaikan orang tuanya hullatani. Hullah itu jubah, baju luar. Ya, kalau antum melihat habaib-habaib itu suka pakai jubah, itu namanya hullah. Hullah itu jubah yang di luar, di mana udah pakai baju, dipakein baju lagi yang tanpa ada jahitan di tengah, itu namanya jubah. Hullah ya, bahasa Arabnya hullah. La taqumu bihi dunya. Yang dunia belum pernah melihat jubah itu. Jadi jubah itu belum pernah ada di dunia, saking istimewanya. Fayakulani. Lalu orang tuanya bertanya, lima kusina hadza. Kenapa saya pakai ini? Baju kebesaran, pakai mahkota. Yuqalu, malaikat mengatakan kepada dia, bi akhzi waladikumal Qur'ana. Karena anak kamu mengambil Quran. Mengambil maknanya membaca atau menghafal, lalu memahami kandungannya, mempelajarinya, dan mengamalkan apa yang ada dalam kandungan Al-Quran. Hadis riwayat Imam Al-Hakim, dan beliau mengatakan hadis ini sahih mengikuti syarat sahih Imam Muslim. Al-haditsu tsalits asyara, hadis yang ke-13, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaji'u sahibul Qur'ani yaumal qiyamati fayaqulul Qur'anu ya Rabbi hallihi fayulbasu tajul karamati wa yaqulu ya Rabbi zidhu fayulbasu hullatul karamati wa yaqulu ya Rabbi irda anhu fayarda anhu fayuqalu iqra warqa wa yusdadu bikulli ayatin hasanatun. Rawahu Tirmidzi wa hasanahu wa Ibnu Khuzaimah wal Hakimu wa qala sahihul isnadi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang nanti para sahibul Quran, para penghafal Al-Quran, para orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, di hari kiamat, lalu Al-Quran akan berkata, Al-Quran akan berkata kepada Allah, ya Allah, wahai Tuhan, hallihi, berikan perhiasan kepada dia. Fayul basu tajul karamah, lalu dipakaikan untuk orang tersebut mahkota kemuliaan. Lalu Al-Quran berkata lagi, ya Rabbi zidhu, ya Allah tambahin lagi. Lalu diberikan pakaian hullah, tadi jubah kemuliaan. Lalu Al-Quran mengatakan lagi, ya Rabbi, ya Allah irda anhu, ridhoi dia. Fayarda anhu, maka Allah pun ridho kepada dia. Lalu dikatakan kepada orang tersebut, Iqra, silakan baca Al-Qurannya, warqa, sambil naik ke surga. Wa yusdadu bikulli ayatin hasanatun, ditambahkan setiap ayat yang dibaca akan kebaikan-kebaikan yang lain. Tadi kan udah pakai mahkota, udah pakai jubah. Setiap ayat yang dibaca akan ada kebaikan Allah tambahkan kepada dia. Setiap Allah tambahkan perhiasan-perhiasan. Jadi sambil baca Quran sambil naik ke surga. Allahu Akbar. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Al-Hakim. Imam Hakim mengatakan hadisnya sahih secara sanad.
Hadis yang berikutnya hadis Rabi'ah Asyarah, hadis yang ke-14, wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqalu li sahibil qur'ani iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqrauha. Rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban fi sahihihi wa qala Tirmidzi hadisun hasanun sahih. Dari Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti di hari kiamat akan diucapkan, dikatakan kepada para penghafal Quran, ya, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, Iqra, bacalah Al-Quran, warqa, sambil naik. Warattil kama kunta turattilu fid dunya. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Nah, perhatikan baik-baik kalimatnya. Bacalah dengan tartil sebagaimana engkau bacakan Quran dengan tartil selama di dunia. Apa itu tartil? Nah, ini juga perlu ada pemahaman. Tartil adalah bacaan Quran yang benar sesuai dengan kaedah-kaedah yang ditetapkan oleh ulama-ulama mengambil daripada Rasulullah SAW. Nah, tartil ada 3 tingkatan. Ada hadar, ada tadwir, ada tahqiq. Ini nanti ulama dalam ilmu qiraat bisa berbeda. Tapi yang kami dapati, jumhurnya mengatakan ada 3 tingkatan. Ada hadar, hadar itu bacaan cepat, tadwir menengah, tahqiq bacaan yang lambat. Tiga cara baca ini selama dia mengikuti kaedah-kaedah yang benar sesuai dengan apa yang dibacakan oleh guru-gurunya, maka disebut sebagai bacaan yang tartil. Fa inna manzilataka, nanti kedudukanmu di akhirat, kata Allah, kata malaikat, inda akhiri ayat takrauha, sampai ujung ayat yang kau baca. Jadi yang kau hafalkan nanti sampai di mana, disitulah posisimu di surga. Semakin banyak hafalan, semakin tinggi derajatnya. Hadis riwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis yang hasan sahih. Kalau kita mengacu kepada tahqiqan muhakkik, ya, pensyarahnya, Sahibul Quran adalah man yulazimuhu fit tilawati wal amal. Orang yang selalu baca dan mengamalkan kandungan Al-Quran. Jadi nggak cuma dihafal doang. Maksudnya bukan berlaku bagi yang menghafal saja. Bagi orang yang selalu mulazamah baca Quran pun, insya Allah mudah-mudahan dapat kemuliaan ini. Mudah-mudahan, insya Allah. Tapi secara makna kita akan memahami nanti kalau misalnya orang nggak hafal Quran, lalu baca Qurannya di akhirat gimana? Kan nggak ada mushaf. Makanya ulama memahami hadis ini sebagaimana bacaan itu bermakna hafalan. Karena nanti nggak kebayang masa di surga kita megang-megang Quran. Ya tapi mudah-mudahan nih, nggak nggak ada yang nggak mungkin. Mudah-mudahan sih di akhirat ada Quran juga, ada mushaf. Jadi kita nanti di akhirat sana naik ke surga sambil megang Al-Quran. Mudah-mudahan. Kalau itu sampai khatam, insya Allah tinggi. Amin. Al-hadithul khamisa asyara, hadis yang berikutnya, hadis yang ke-15. Wa an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa ala thnataini rajulin atahu Allahu hadzal kitaba faqama bihi ana al-laili wa ana an-nahari wa rajulin a'tahu Allahu ta'ala malan fatasaddaqa bihi ana al-laili wa ana an-nahari. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada kedengkian melainkan untuk 2 orang. Artinya kita boleh dengki kepada 2 orang ini. Nah ini perlu digarisbawahi. Makna hasad, hasad ini kan artinya dengki, iri, ya. Tapi iri jika diungkapkan dengan kata hasad itu adalah iri yang sifatnya negatif. Contoh, kita punya kawan kita baru beli motor yang terbaru atau beli mobil bahkan. Lalu kita berharap agar mobil itu pindah ke kita, hilang dari dia. Nah, itu iri atau hasad yang negatif. Jadi asal makna hasad seperti itu. Kita nggak seneng dia dapat nikmat itu, harusnya kita yang dapat itu. Dia jangan. Nah, itu hasad, itu negatif.
Tapi iri yang positif ada, namanya ghibthah. Ghibthah itu iri tapi positif. Jadi ada orang dapat nikmat, kita nggak berharap itu hilang daripada dia, tapi kita memacu diri kita untuk bisa seperti dia. Nah, itu namanya ghibthah. Ghibthah diperbolehkan dalam dua hal. Jadi, walaupun hadis ini berbunyi hasad, ulama menafsirkan ini bukan hasad, tapi ini ghibthah. Ya, kita boleh termotivasi kepada dua orang, selebihnya nggak boleh. Yang pertama termotivasi kepada rajulin, seseorang yang Allah berikan Al-Quran, hafalan atau ilmu tentang kandungan Al-Quran, ulama, orang alim, lalu kita iri sama dia, pengen jadi seperti dia. Dan orang ini kemudian faqama bihi ana al-laili, setiap malam selalu bangun untuk murojaah Al-Qur'an, untuk mutolaah kitab dan lain sebagainya. Wa ana an-nahar, sepanjang siang pun dia ngaji, dia murojaah, dia baca Al-Qur'annya. Kita ngeliat orang begitu lalu kita pengen kayak begitu. Itu boleh. Yang kedua, kita iri, kita pengen seperti orang, termotivasi orang yang Allah berikan harta yang banyak, lalu dengan harta tersebut dia banyak sedekah. Di malam hari dia sedekah, siang hari pun dia sedekah. Lalu kita pengen termotivasi, pengen jadi orang kaya, banyak duit seperti dia, yang dengan hartanya, dengan harta tersebut, kita bisa banyak bersedekah. Nah, itu boleh. Selebihnya nggak boleh. Ngelihat orang cantik, pengen cantik, nggak boleh. Buat apa? Niat orang punya apa, pengen punya apa, nggak boleh. Ya, hanya dua orang ini yang boleh kita jadikan motivasi untuk memacu diri kita agar bisa seperti dia. Jelas ya? Yang pertama orang yang Allah berikan hafalan Quran, lalu dia bangun malam untuk murojaah dan siangnya dia juga murojaah. Yang kedua orang kaya yang dengan hartanya dia banyak sedekah. Kalau orang kaya tapi nggak banyak sedekah, jangan ya, jangan dipengenin. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Muslim. Hadis yang berikutnya al hadits sadisa asyarah, hadis yang ke-16, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fitnataini rajulin 'allamahul qur'ana fahuwa yasluhu ana al-laili wa ana an-nahari fasami'ahu jarun lahu faqala ya laitani utitu mithla ma utiya fulanun fa'amiltu mithla ma ya'malu. Farajulin atahu Allahu malan fahuwa yuhlikuhu fil hilli faqala rajulun laitani utitu mithla ma utiya fulanun fa'amiltu mithla ma ya'malu. Rawahul Bukhari. Hadis yang ke-16 dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh iri termotivasi melainkan kepada dua orang, sama yang mirip-mirip hadisnya, yaitu orang yang Allah ajarkan kepada dia Al-Qur'an, bacaannya, hafalannya, kandungannya. Lalu dia baca Al-Quran itu di tengah malam dan di siang hari, sampai-sampai didengar oleh tetangganya. Berarti kan baik-baik di kalimat ini. Dia baca Quran, lalu didengar tetangganya, sampai-sampai tetangganya itu mengatakan, ya, coba saya dapat diberikan nikmat seperti itu, seperti dia. Maka saya akan beramal seperti amalnya dia. Ini menunjukkan bahwa menampakkan amal itu boleh, ya. Jadi tidak ada kaitannya, tidak bermulazamah, tidak berlaziman, tidak bertalazum antara menampakkan amal dengan riya. Belum tentu orang yang menampakkan amal itu riya, dan belum tentu orang yang tidak menampakkan amal itu tidak riya. Hal baik-baik, ya. Jadi boleh menampakkan amal dengan tujuan supaya orang termotivasi kepada kita. Dan yang kedua, tadi pertama, orang yang diberikan ilmu Al-Quran. Yang kedua, orang yang Allah berikan harta, lalu dia binasakan hartanya, dia habiskan hartanya untuk hal-hal yang halal, yang baik, yang benar, sedekah, buat ngasih makan fakir miskin, buat hidupin keluarganya dan sebagainya. Lalu orang lain, faqala rajulun, ada orang lain yang melihat itu, dia mengatakan, ya laitani utitu mithla utiya fulan. Coba saya bisa dapat harta seperti dia. Fa'amiltu mithla ma ya'malu, maka saya akan berbuat seperti apa yang dia perbuat. Artinya, boleh sedekah ditampakin. Boleh sedekah terus dipoto, silakan, boleh. Jadi urusan sombong, urusan riya tidak ada kaitannya dengan menampakkan amal. Itu adanya dalam hati.
tidak jaminan orang yang menyembunyikan amalnya dia tidak sombong, nggak jaminan. Baik ya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis yang berikutnya, al-hadits sabi'a asyara, hadis yang ke-17. Wa an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatatun la yahuluhum al-faza'ul akbaru wa la yanaluhum al-hisabu hum ala kathibin min miskin hatta yafrugha min hisabil khalaiqi rajulun qara'a al-qur'ana ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa amma bihi qauman wa hum raduna wa da'in yad'u ila salati ibtigha'a wajhillahi azza wa jalla wa abdun ahsana bainahu wa baina rabbih wa fima bainahu wa baina mawalihi. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada tiga yang nanti ketika terjadi benturan besar pada hari kiamat, al-fazaul akbar artinya benturan besar pada hari kiamat, la yahuluhum, mereka tidak bingung, tidak linglung. Kan nanti pada hari kiamat orang akan bingung, ini hari apa? Mereka panik luar biasa. Tapi tiga golongan ini dia tenang aja. Selalu aja, seolah-olah udah tahu, biasa aja. Bahkan wala yanaluhum al-hisabu. Bahkan mereka tidak merasakan antrian hisab. Jadi mereka itu hum ala katibin min miskin, mereka itu akan duduk akan ditempatkan di katibin, di sebuah bukit min miskin yang harum dari aroma misik, hatta yafrugha min hisabil khalaiki, sampai Allah selesai menghisap makhluk-makhluk yang lain. Jadi istilahnya mereka ditempatkan di sebuah tempat, kalau bahasa kerennya lounge, di lounge yang kayak di bandara, tempat tunggunya yang istimewa, yang eksklusif ya. Sampai Allah selesai hisap yang lain, dia nggak dihisap, langsung masuk aja. Siapa? Yang pertama, orang yang baca Quran karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bacaan Quran baik pelan ataupun keras diperbolehkan, yang penting hati kita ketika baca Quran betul-betul mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bihi qauman, lalu dia menjadi imam dengan bacaan Quran tersebut. Ini bagus ya. Wa hum raduna, catatannya adalah mereka si makmum ridho dengan bacaan Quran kita. Jangan mentang-mentang hafal Quran, suaranya enak, main panjang-panjangan baca Quran, sampai makmumnya gerutu. Nggak boleh juga. Kalau jadi imam, sekalipun kita hafal Quran, harus menyesuaikan kondisi makmum. Jangan sampai makmumnya tidak ridho. Itu bahaya. Ya. Itu kalau makmum kita nggak ridho, maka ibadah kita, sholat kita bisa jadi masalah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tuh, ya. Wada'in, yang kedua, da'in, orang yang mengajak. Maksudnya muazzin nih, tukang azan. Ya, da'in yad'u ila shalah. Orang yang memanggil untuk sholat. Maknanya muazzin. Jadi teman-teman kalian semua yang bisa azan, rebut jadi muazzin. Tapi bukan pengen dilihat, bukan pengen didengar suaranya bagus, tapi ibtigha wajhillah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena golongan-golongan orang ini nanti akan dikasih privilege di hari kiamat, dia hanya menunggu di tempat tunggu yang beraroma misik tadi, nggak perlu ngantri untuk hisab, yang lain selesai dia tinggal masuk. Yang kedua, yang ketiga, seorang budak. Sekarang udah nggak ada perbudakan, ya. Tapi ini hanya di hadisnya. Kalau nanti terjadi, wallahu alam, kita nggak tahu di masa depan seperti apa. Kalau ada perbudakan, lalu budak tersebut berbuat baik antara dia dan Allah, maksudnya dia sholatnya rajin, puasanya rajin, dan dia pun berbuat baik kepada tuannya, kepada pemiliknya. Jadi bisa menyeimbangkan antara ibadah dengan berkhidmat kepada tuannya. Nah, orang-orang seperti ini nanti akan dapat privilege ketika terjadi hari kiamat, dia biasa aja, nggak bingung, nggak linglung. Rawahu Tabrani fil Awsati was Shaghiri bi isnadin la ba'sa bihi wa fil Kabiri nahwahu wa zada fi awwalihi qala Ibnu Umar law lam asma'hu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa marratan wa marratan hatta adda sab'a marratin la haddastu bihi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, hadis di atas diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat dan kitab As-Shaghir, karangan Imam At-Tabrani, dengan sanad yang la ba'sa bihi, dengan sanad yang tidak perlu dikomentari, artinya bisa diterima. Dan juga dalam kitab Al-Kabir, hadis yang sama dengan riwayat jalur yang lain. Lalu ada tambahan, dalam kitab Al-Kabir ada tambahan di awal hadisnya, Abdullah ibnu Umar mengatakan,
kalaulah aku tidak mendengar hadis ini dari Rasulullah SAW, melainkan satu kali sampai 7 kali, aku tidak akan ceritakan hadis ini. Artinya, Abdullah bin Umar menceritakan hadis ini karena begitu seringnya Nabi menceritakan hadis ini. Jadi memang hadis ini diulang-ulang, menandakan bahwa ada kekuatan dalam hadis ini. Walabzul kabiri ala ma fil jami'is saghiri thalathatun ala kuthbanil miski yaumal qiyamati la yahuluhum al-faza'u wa la yafza'una hatta yafrugan nasu rajulun ta'allama al-Qur'an faqama bihi yatlubu wajhallahi wa rajulun nada fi kulli yawmin wa lailatin khamsa salawatin yatlubu wajhallahi wa ma'indahu wa mamlukun lam yamna'hu rizqud dunya an ta'ati rabbih. Lafaznya di hadis yang riwayat Imam Tabrani dalam kitab Al-Kabir, eh, ada 3 golongan yang akan diletakkan di atas kusban. Kusban tadi adalah bukit ya, yang beraroma misik. Di hari kiamat nanti, mereka tidak akan dikagetkan, tidak akan dibingungkan oleh satu dentuman yang keras ketika hari kiamat. Mereka nggak kaget sampai selesai manusia dihisab, yaitu orang yang belajar Quran, lalu dia menjadi imam. Ya, faqama bihi maksudnya menjadi imam, dan dengan hal itu dia mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua, orang yang memanggil di setiap hari 5 kali sholat, berarti muazzin. Dengan azannya dia mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan seorang budak yang tidak mencegah kebudakan dunianya dari taat kepada Allah. Jadi bisa menyimbangkan antara taat kepada Allah dengan khidmat kepada tuannya. Hadis yang berikutnya, al-haditsul tsamina asyara, hadis yang ke-18. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'than wa hum dzu adadin fastaqra'ahum fastaqra'a kullu rajulin minhum ya'ni ma ma'ahu minal qur'ani fa'ata ala rajulin min ahdathihim sinnan faqala ma ma'aka ya fulan qala ma'i kadza wa kadza wa surat al-baqarati qala ama'aka suratul baqarati qala na'am faqala idhhab fa anta amiruhum. Faqala rajulun min asyrafihim, wallahi ma mana'ani an ata'allama al-baqarata illa khasyata alla aquma biha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul Qur'ana waqra'uhu fa inna mathalal Qur'ani liman ta'allamahu faqara'ahu wa qama bihi kamathali jirabin mahsyubin miskan yafuhu rihuhu fi kulli makanin. Wa mathalu man ta'allamahu fayarkudu wa huwa fi jawfihi kamathali jirabin ukiya ala miskin. Rawahu Tirmidzi wal lafzu lahu wa qala hadisun hasanun wa Ibnu Majah mukhtasaran wa Ibnu Hibban fi sahihihi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah beliau bercerita, Abu Hurairah bercerita, Rasulullah pernah mengutus satu kelompok utusan. Mereka ada beberapa orang, lalu Rasulullah minta setiap mereka untuk baca Quran, ya, untuk membaca hafalan Quran. Jadi di rombongan ini setiap orang ditanyain sama Rasulullah punya hafalan Quran seberapa banyak, gitu ya. Kemudian Rasulullah mendatangi seseorang yang paling tua di antara mereka. Nabi bertanya kepada orang tersebut yang paling tua tadi, "Mama akaya fulan, ada berapa Al-Quran bersamamu? Maksudnya berapa hafalan Quranmu?" Kata orang tersebut, "Saya hafal ini, dan saya hafal surah Al-Baqarah." Kata Nabi, "Ente hafal surah Al-Baqarah?" Kata dia, "Ya, saya hafal surah Al-Baqarah." Lalu Nabi mengatakan, "Kalau begitu, pergilah kamu jadi pemimpin di kelompok utusan ini." Lalu orang yang lain yang merasa dirinya lebih mulia dari segi pangkat, dari segi nasab, ya, berkata, "Demi Allah ya Rasulullah, tidaklah mencegah saya untuk belajar Al-Quran, maksudnya menghafalkan surah Al-Baqarah, melainkan saya takut tidak bisa menjaganya," gitu katanya. Jadi ada sebagian kalangan yang tidak hafal surah Al-Baqarah bukan karena nggak mampu, tapi takut nggak bisa ngejaganya aja, takut hilang, gitu ya, takut nggak bisa murojaah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, pelajarilah Al-Quran dan bacalah dia, maksudnya dimurojaahkan, hafalkan, lalu dimurojaahkan. Sesungguhnya perumpamaan Al-Quran bagi orang yang mempelajarinya, menghafalkannya, lalu dia baca terus ulang-ulang, dimurojaah terus, waqama bihi, dia pun menjadi imam dengan bacaan Al-Quran tersebut, surah Al-Baqarah juga, kama tali jirabin mahsuwin mishkan, seperti perumpamaan sebuah kantong, di dalamnya ada minyak misik, lalu kantongnya terbuka.
Jadi yafuhu rihuhu fi kulli makan. Dari kantong tersebut aroma misiknya akan menyebar kemana-mana. Jadi Al-Quran itu seperti misik tadi. Hati kita, pikiran kita seperti kantong. Kalau hati kita di dalamnya ada Al-Quran, lalu kita baca Al-Quran tersebut, kita murojaah, kita sebarkan, kita ajarkan, maka kita sebagaimana kantong yang dalamnya ada minyak misik, lalu dibuka, sehingga aromanya menyebar kemana-mana. Nah, adapun orang-orang yang belajar Al-Quran, perumpamaan orang yang belajar Al-Quran, lalu dia tidur, nggak bangun malam, nggak murojaah, tapi udah dihafalin Qurannya. Al-Quran sudah tersimpan di hatinya. Seperti kantong tadi, di dalamnya ada minyak misik, tapi dikunci, diikat, sehingga aromanya nggak menyebar. Tapi meskipun begitu, walaupun nggak menyebar, kan udah ada minyak misiknya di dalam. Jadi nggak ada kejelekannya. Sehingga kita jangan takut untuk menghafalkan Al-Quran karena takut nggak bisa murojaah. Hafalin aja. Ketika nanti Al-Quran itu sudah masuk ke hati kita, itu seperti minyak misik di dalam sebuah kantong. Kalau kita bisa murojaahkan, kita baca dalam imam-imam sholat kita, kalau kita jadi imam di mana-mana, itu berarti kita buka kantongnya sehingga aromanya keluar. Kalau kita nggak bisa, berarti seperti kita mengunci kantong tersebut hingga aromanya nggak keluar. Tapi biar bagaimanapun juga, tetap di dalamnya ada minyak misik. Gitu. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, lafaznya milik Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis Hasan, dan Ibnu Majah juga meriwayatkan secara ringkas, dan Ibnu Hibban meriwayatkan dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Hadis yang berikutnya, Al-Hadits Tasyi'a Asyarah, hadis yang ke-19. Sudah jam 9 lewat 10, baru hadis yang ke-19. Masih ada 21 hadis lagi. Masih kuat ya insya Allah ya. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a al-Qur'ana faqad istadraja an-nubuwata baina jambayhi ghaira annahu la yuha ilaihi la yanbaghi li sahibil Qur'ani ay yajida ma'a jaddin wa la yajhala ma'a jahlin wa fi jawfihi kalamullah ta'ala rawahul hakim wa qala sahihul isnad. Hadis yang ke-20 ini bersumber dari Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang membaca Quran, maksudnya menghafalkan Quran tadi ya, maka sungguh dia menarik kenabian di hadapannya. Jadi orang yang hafal Quran itu sebetulnya titah kenabian ada di hadapannya. Ghaira annahu la yuha ilaihi. Tapi bedanya dia nggak diberikan wahyu langsung oleh Allah kepada dia. Apa maksudnya nih? Jadi derajat orang yang menghafalkan Quran itu seperti orang yang hampir mendapatkan titah kenabian. Nah kalau dapat titah kenabian kan orang mulia. Nggak mungkin Allah pilih orang hina. Gitu maksudnya. Layan bagi di sahibil Quran, tidak layak bagi orang yang hafal Quran, bagi pengkaji agama Islam, pengkaji Al-Quran, ayyajida ma'ajaddin. Yajida ma'ajaddin artinya mudah marah. Ya. Di bawahnya di sarannya dijelasin, laisa lahu ayyaghdab wa yashtam wa yadhum ma'a may yaf'alu dzalika. Tidak boleh dia mudah marah, mudah mencela, mudah mencaci kepada orang lain. Wala yajhala ma'a jahlin. Dan juga dia tidak boleh bergaul dengan pergaulan orang-orang yang bodoh. Maksudnya banyak maksiat, berbuat perbuatan yang fasik tadi. Jadi ketika dia sudah menghafal Al-Quran, dia bukan hanya diharuskan menjaga hafalannya, tapi juga diharuskan menjaga tingkah lakunya. Nah, jangan mudah marah, jangan mudah mencaci orang, jangan bergaul dengan orang-orang fasik sehingga dia tidak jatuh dalam kefasikan. Kenapa? Wa fi jawfihi kalamullah ta'ala. Karena dalam hatinya ada kalamullah ta'ala. Gak pantas ya. Orang yang sudah menyimpan kalamullah di hatinya lalu duduk di tempat-tempat orang yang bermaksiat. Gak pantas ya. Teman-teman antum sekalian yang namanya ada Muhammadnya, yang namanya ada Ahmadnya, yang dikasih nama cakep-cakep sama orang tuanya, gak pantas. Yang namanya ada Abdulnya Abdurrahman, Abdul Latif, gak pantas nongkrong-nongkrong di tempat maksiat. Ya, jaga nama Allah itu. Ya, begitupun yang sudah ada hafalan Al-Qur'annya.
Ya, di antara kita pasti Al-Fatihah apalah, ayat kursi hafal, kulhu hafal. Itu tersimpan di hati kita, jangan sampai kita duduk di tempat-tempat eh, yang tidak layak, ya. Karena itu kewajiban tidak layak bagi orang yang sudah menghafal Quran, ada di tempat-tempat seperti itu. Dan mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita, Allah berikan taufik supaya kita bisa menjaga tingkah laku kita sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Insyaallah. Al-hadithul ishruna, hadis yang ke-20. Wa anhu, dari Abu Hurairah maksudnya, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi. Yaqulu as-siyamu, Rabbi inni mana'tuhu at-ta'ama wasyaraba bin nahari, fashaffi'ni fihi, wa yaqulu al-Qur'anu mana'tuhu an-nauma bil laili fashaffi'ni fihi fayashfa'ani. Rawahu Ahmadu wa Ibnu Abi Dunya fi kitab Ju'i, At-Tabarani fil Kabiri wal Hakimu wal lafzu lahu wa qala sahihun ala syarti muslimin. Bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, puasa dan Al-Qur'an nanti di hari kiamat mampu memberikan syafaat kepada seorang hamba. Jadi rajin baca Quran, rajin puasa, wah udah ya, insya Allah enak lah di akhirat. Karena ada dua penolong. Puasa akan berkata kepada Allah, ya Allah, aku puasa mencegah dia dari makan dan minum di siang hari. Dia nggak makan nggak minum sebab saya, kata puasa. Fasyafi'ni fihi, maka berikan saya hak untuk menolong dia. Tuh, mana syafi'ni fihi artinya berikan saya hak untuk memberikan syafaat kepada dia. Lalu Al-Quran pun berkata kepada Allah, aku juga ya Allah, mana'tuhun nauma bil lail. Aku cegah dia daripada tidur di waktu malam. Dia begadang, dia nggak tidur dengan sebab dia murojaah Al-Quran, dengan sebab dia baca buku, dengan sebab dia baca ilmu agama. Fasyafi'ni fihi, maka berikan aku hak untuk menolong dia. Fayashfa'ani, maka puasa dan Al-Quran tadi menolong orang ini. Kalau dia jatuh ke neraka, diangkat dari neraka. Kalau udah di surga, diangkat derajatnya lebih tinggi lagi. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Abi Dunya dalam kitab Al-Ju', Imam Tabrani dalam kitab Al-Kabir, Imam Hakim juga meriwayatkan, lafaznya milik Imam Al-Hakim, dan beliau mengatakan hadis ini sahih mengikuti syarat Imam Muslim. Kita insya Allah selesai sampai jam setengah 10. Kalau udah habis malam ini 40 hadis, berarti kita mesti tambahkan satu malam lagi, insya Allah besok. Ya, di jam yang sama, insya Allah. Al-hadithul hadi wal ishruna, hadis yang ke-21. Wa an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum la tarji'una ila Allah ta'ala bi syai'in afdala mimma kharaja minhu, yakni Al-Qur'ana dhahara minhu. Rawahul Hakimu wa sahahahu wa rawahu Abu Dawud fi marasirihi. Dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian tidak akan kembali kepada Allah dengan membawa sesuatu yang lebih baik dari apa yang Allah telah keluarkan, yaitu Al-Quran. Jadi nanti kan kita di akhirat kalau kita meninggal, kita kembali kepada Allah. Apa yang kita bawa? Tentu amal. Nah, amal kita ini yang kita persembahkan kepada Allah yang terbaik adalah sesuatu yang memang keluar dari Allah. Apa kira-kira? Al-Quran. Al-Quran kan kalamullah. Dia sesuatu yang dari Allah. Ketika ini keluar daripada Allah, kita terima, nanti kita bawa lagi pulang ke hadapan Allah. Ini adalah hal terbaik yang kita bawa menghadap Allah. Kenapa? Karena ini langsung keluar dari Allah. Paham ya? Itu makna hadis ini. Jadi tidak ada yang lebih baik yang kalian bawa pulang ke hadapan Allah dari apa yang langsung keluar daripada Allah itu sendiri, yaitu kalamullah Al-Quran. Hadis riwayat Imam Al-Hakim, disahihkan oleh Imam Al-Hakim, dan Abu Dawud juga meriwayatkan di dalam kitab Marasil, hadis-hadis mursal. Berikutnya, Al-Hadithu As-Sani wal Ishruna, hadis yang ke-21, 22. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina, inna lillahi ahlina, ya, minan nasi
Ahlina ini jadi isim inna muakhar karena khabarnya lillah muqaddam, dan ahlina ini adalah apa namanya, mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Jadi dia nasab dengan ahlina, ahluna, ahlina, ahlina. Innalillahi ahlina minan nas qalu man hum ya Rasulullah. Qala ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khassatuhu. Sesungguhnya Allah itu punya ahli, punya keluarga, jadi family. Ya, jadi ini bukan berarti Allah punya keluarga dalam arti kerabat, hubungan darah, bukan ya. Maksudnya ada hal-hal, ada orang-orang yang dikhususkan memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kayak kita misalnya, kita mengidolakan seseorang, lalu mereka menyebut bahwa kita adalah kerabat dekat dia. Apa misalnya idola kita siapa misalnya? Bayangkan, lalu dia katakan, saya adalah idola dia, saya adalah kerabat dia. Adalah kerabat idola kita, bangga nggak? Dia ngomong begitu di depan orang banyak. Nah, ada orang-orang yang dianggap kerabatnya Allah, keluarganya Allah di kalangan manusia. Mereka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapa ya Rasulullah mereka? Saya? Apa siapa nih? Kata Nabi, Ahlul Quran hum ahlullah. Ahli Quran adalah keluarganya Allah. Wa khassatuhu, orang-orang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, mereka memiliki kedekatan kepada Allah, memiliki tempat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai ahli Quran yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-haditsu tsalitsu wal 'ishruna, hadis yang ke-23. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala man qara'al Qur'ana lam yuradda ila ardhil umri wa dzalika qauluhu ta'ala thumma radadnahu asfala safirin illa alladhina amanu qala illa alladhina qara'ul Qur'ana rawahul hakimu wa qala sahihul isnad. Dari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, siapa orang yang suka baca Quran tidak akan ditempatkan kepada tempat-tempat yang hina. Ardalil umur maknanya usia yang hina. Berarti hidupnya penuh dengan kehinaan. Orang yang baca Quran tidak akan hidupnya jatuh dalam kehidupan yang hina, gitu maknanya. Wadhalika, hal tersebut mengacu kepada firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami akan jatuhkan, akan tempatkan mereka, tempatkan manusia tadi, rodarnahu maksudnya manusia, asfala safil, di tempat yang paling rendah, kehinaan, melainkan orang-orang yang beriman. Nah, siapa orang-orang yang beriman? Kata Ibnu Abbas, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang baca Quran. Kenapa beliau tafsirkan seperti ini? Nah, ini agak panjang. Hadis yang ke-23, sebagai penutup perjumpaan malam ini, saya akan uraikan tentang kenapa ilalladzina amanu ditafsirkan sebagai orang-orang yang baca Quran. Perhatikan baik-baik. Kalau antum ada yang simpan nomor WA saya, kemarin saya sempat bikin statusnya ini. Iman, iman adalah keyakinan terhadap sesuatu yang sifatnya informasi tanpa bisa dibuktikan secara nyata. Jadi kita meyakini sesuatu, tapi kita nggak bisa buktikan. Kita hanya bisa terima informasi itu. Udah. Contoh misal, kita semua yakin bahwa kita ini di kanan kirinya ada malaikat. Yakin. Tapi bisa dibuktikan nggak? Nggak bisa. Siapa yang bisa ngelihat malaikat? Nggak ada yang bisa. Dari mana kita yakin? Dari informasi yang dibawa oleh Al-Quran. Di Al-Quran Allah katakan, "Ma yalfidhu min qawlin illa waladaihi raqibun atid." Tidaklah terlontar dari seorang manusia, dari lidah, dari lisan seorang manusia, melainkan Allah sudah siapkan raqib dan atid. Ya kan? Nah, kita meyakini keberadaan malaikat sebagai pencatat itu, kan kita yakin hanya berdasarkan informasi yang kita terima dari Al-Quran. Maka disebut kita beriman dengan malaikat. Tapi kalau keyakinan itu bersumber dari sesuatu yang bisa dibuktikan, baik itu melalui pembuktian berpikir, akal, pikiran, ataupun pembuktian panca indera, itu bukan iman namanya, itu ilmu. Contoh, cabai pedas. Kita yakin cabai itu pedas.
Itu bukan iman. Bukan berarti kita mengatakan saya beriman bahwa cabai itu pedas. Nggak bisa. Kenapa? Karena cabai pedas bisa dibuktikan dengan panca indera. Keyakinan terhadap sesuatu yang bisa dibuktikan dengan panca indera atau dengan berpikir, itu bukan iman, tapi ilmu. Beda. Nah, maka satu-satunya sumber yang kita bisa terima, yang kita bisa jadikan pegangan tentang hal-hal gaib, baik itu tentang Allah, tentang malaikat, tentang surga, tentang neraka, tentang hari kiamat, tentang tentang nabi-nabi sebelumnya, itu bersumber dari Al-Quran doang. Sehingga orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, semestinya dia sudah juga beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari kiamat, sebab semua itu bersumber dari Al-Quran. Sehingga orang-orang yang diangkat derajatnya tidak dijatuhkan oleh Allah dalam tafsiran surah ini, surah surah Watini nih ya, Watini wa zaitun wa tur sinin wa hadzal balad amin. Surah khalaqnakum terus summa radatnahu asfala safirin illal ladzina amanu kan gitu ya. Orang-orang yang beriman ini tidak dijatuhkan derajatnya oleh Allah ketika dia beriman dengan Al-Quran, juga beriman dengan kandungan Al-Quran. Kandungan Al-Quran ada tentang Allah, ada tentang malaikat, ada tentang nabi, tentang hari kiamat. Semua diimani. Setelah diimani, ilaladina amanu wa amilus solihat. Dia beramal sebagaimana mengamalkan kandungan Al-Quran. Makanya sahabat Abdullah bin Abbas menerjemahkan, menafsirkan orang-orang yang beriman di sini adalah orang-orang yang mau membaca Al-Quran. Sebab dari bacaan Al-Quran, dia akan beriman kepada Allah. Sebab Allah adanya di Quran. Kita nggak bisa tahu tentang Allah tanpa Quran. Akal kita nggak akan bisa menjangkau bahwa Tuhan pencipta alam semesta namanya Allah kalau bukan lewat informasi Al-Quran. Kita nggak akan tahu tentang nanti bakal ada hari kiamat. Kita nggak akan tahu tentang nanti bakal ada surga, melainkan informasi yang dibawa oleh Al-Quran. Itulah kenapa alasan sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menafsirkan illal ladzina amanu ay alladzina qara'ul Qur'an. Orang-orang yang rajin membaca Al-Qur'an. Maka orang-orang yang membaca Al-Qur'an tidak akan dijatuhkan derajatnya melainkan diangkat karena dia akan beriman dengan informasi yang ada dalam Al-Qur'an dan dia akan beramal sebagaimana perintah dan larangan-larangan dari Al-Qur'an. Alhamdulillah ternyata nggak bisa selesai satu malam. Sudah 2 jam, takut jamaahnya jenuh. Insya Allah kita lanjutkan hadis yang ke-24 sampai selesai besok, insya Allah di jam yang sama. Maaf ya, karena nggak bisa selesai satu malam, keterbatasan waktu. Sayang kalau tidak diurai hal-hal penting di dalamnya. Kalau cuma sekedar baca tuh dapat ijazah doang, sayang. Prinsip kita ngaji itu baca, faham, khatam. Ya, baca, faham, khatam. Untuk formulir ijazah nanti kita akan kirim linknya besok insya Allah setelah khatam. Baik, kita tutup pertemuan pertama malam hari ini dengan membaca doa. Astaghfirullahaladzim, 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 billahil karim, antal karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه لنا وقرابات لنا في ديننا وكرر زادك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.